Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan pertama dari praktikum pemrograman web kali ini kita akan membahas mengenai struktur dasar HTML. Langsung saja kita mulai. Yang pertama kita jalankan Apache SMTP-nya. Nah, jika telah berwarna hijau maka Apache-nya telah berjalan. Kemudian kita buka text editor. Di sini kita menggunakan Visual Studio Code. Kemudian kita buat project baru. Kita klik File, Add Folder to Workspace. Nah, di sini kita akan menyimpannya dalam file SAMPP, yaitu di local disk C, SAMPP, htdocs. Kemudian kita akan membuat folder baru dengan nama pemrograman_web. Karena di sini kita tidak bisa memberikan spasi, maka kita memisahkan tulisannya dengan underscore. Kemudian kita add. Nah, ini adalah folder yang kita buat tadi dengan nama pemrograman web. Kemudian di dalam folder ini kita akan membuat sebuah file dengan nama index.html. Nah, kita akan membuat struktur HTML-nya dengan mengetikkan HTML5 di tab. Nah, ini adalah struktur dari HTML. Kita hapus terlebih dahulu untuk melihat struktur dasarnya saja. Nah, pada HTML ini terdapat tag doctype. HTML ini berfungsi untuk mendeklarasikan bahwa awalnya menandakan dokumen HTML ini adalah HTML5. Ini mendeklarasikan bahwa dokumennya adalah dokumen HTML versi 5. Kemudian terdapat tag HTML pembuka dan tag HTML penutup, di mana tag HTML ini merupakan elemen akar dari sebuah file HTML. Dan di dalam tag HTML ini terdapat tag head dan tag body. Tag head ini berisi informasi meta tentang halaman HTML, di mana pada tag head ini bisa menyimpan tag title, bisa juga menambahkan script untuk CSS. Kemudian pada tag body ini mendefinisikan badan dokumen yang merupakan apa yang akan kita tampilkan nanti. Datanya akan tersimpan di bagian body ini. Nah, langsung saja misalkan kita jalankan file ini, file index.html ini dia masih akan kosong, tetapi kita akan melihat perbedaannya di title-nya dengan title-nya dokumen. Cara menjalankannya, kita buka web browser, ketikkan localhost / nama folder kita yaitu pemrograman_web / nama filenya yaitu index.html. Nah, ini adalah proyek yang kita buat tadi, berada di localhost dengan nama folder pemrograman web dan nama filenya index.html. Nah, title ini dapat lihat titlenya dokumen. Misalkan kita ingin mengubah titlenya, kita ganti menjadi pertemuan 1. Kita simpan, kemudian kita refresh kembali. Nah, titlenya berubah menjadi pertemuan 1. Kemudian, jika ingin menambahkan atribut lainnya, kita dapat menggunakan atribut seperti ini. Ada tag header, ada tag p. Baiklah, langsung saja kita proses ya codingannya. Misalkan kita akan membuat tag heading atau untuk judul, kita cukup mengetikkan H1, kita tab, kemudian ketikkan ini heading 1.
Untuk melihat perubahannya, kita simpan, kemudian pada web browser kita refresh. Nah, ini adalah tampilan dari heading 1. Dapat dilihat pada atribut heading atau judul, ukurannya berbeda-beda dari ukuran terbesar yaitu H1 dan ukuran terkecil yaitu H6. Kita akan melihat perubahannya. Kita langsung saja kita kopikan ini. Kemudian kita ketikkan H2, kita tag heading 2. Selanjutnya H3 untuk heading 3. H4 untuk heading 4. H5 dan H6. Untuk melihat perubahannya, jangan lupa disimpan, Ctrl S, kemudian pada web browsernya dapat di-refresh. Nah, ini adalah tampilan perbedaan ukuran hurufnya dari heading 1 hingga heading 6. Kemudian juga kita dapat menggunakan tag paragraf atau tag P. Kita ketikkan P, kita tab, misalkan kita ingin membuat ini adalah pertemuan 1. Disimpan, kemudian kita refresh kembali. Nah, ini dia. Ini adalah pertemuan 1. Dan juga kita dapat mencoba tag BR untuk memberikan jeda 1 baris. Kita coba aja ya. Kita tambahkan tag BR di sini. BR. Kita simpan, kemudian awalnya tag P-nya berada di posisi ini, dan ketika kita refresh, tag P-nya akan berubah, akan terjadi jeda 1 baris karena di sini kita meletakkan tag BR-nya. Kemudian misalkan kita ingin menambah tag HR untuk mendefinisikan garis. Kita refresh, ini adalah garisnya. Kita juga dapat menambahkan tag image, tag tautan menggunakan tag A, menambahkan list secara terurut tag OL, menambahkan tidak terurut tag UL, dan menambahkan item pada list terurut maupun tidak terurut dengan tag me. Nah, misalkan kita ingin mencoba tag image. Kita ketikkan img, kemudian di tab. Nah, pada tag img ini terdapat sort untuk kita mengopikan nama file dari gambar yang akan kita panggil. Terlebih dahulu, kita cari gambar yang akan kita gunakan. Misalkan kita akan menggunakan gambar ini. Kita masukkan saja ke project kita. Kita rename saja, misalkan kita mengganti nama filenya menjadi gambar. Nah, langsung saja di search ini kita ketikkan nama file dari gambar itu, yaitu gambar.jpg. Kita simpan, dan untuk melihat perubahannya, kita refresh. Nah, gambar tadi telah terpanggil. Dan teman-teman juga dapat mencoba sendiri beberapa atribut yang ada di HTML ini. Baiklah, mungkin sekian dari pembahasan mengenai struktur dasar HTML. Semoga teman-teman dapat mencoba mengimplementasikannya sendiri, dan jika ada yang ingin bertanya atau yang tidak paham, dapat ditanyakan di grup kita. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.